Tahapan pertama adalah pembuatan serta penyusunan jadwal, dan ini adalah bentuk jadwal dari proyek kami. Tahapan yang kedua adalah mencari referensi dari Google, artikel, jurnal, makalah, dan juga video-video YouTube. Tahapan yang ketiga adalah kami membuat beberapa pertanyaan. Selanjutnya simaklah video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Akli Fitriana dari Prodi Teknik Informatika. Perkenalkan, nama saya Asara Safri. Nama saya Rinanda Femilia dari Prodi Teknik Informatika. Nama saya Muhammad Asar Jayhadi dari Prodi Teknik Informatika. Apa itu konstitusi? Jadi konstitusi merupakan hukum dasar tertinggi yang membuat hal-hal yang mengenai penyelenggaraan negara. Dalam ungkapan lain, konstitusi adalah kerangka kerja, framework dari sebuah negara yang menjelaskan tentang bagaimana menjalankan dan mengorganisir jalannya pemerintahan. Konstitusi pada umumnya dibagi menjadi dua jenis, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi tertulis adalah aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara yang mengatur perkehidupan satu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Konstitusi tidak tertulis disebut juga konvensi, yaitu kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam sebuah negara. Konstitusi Indonesia dikenal sebagai Revoluti Groundwet, yang bermakna bahwa Undang-Undang Dasar 1945 mengandung gagasan revolusi yang berwatak nasional dan sosial. Tujuannya adalah dekolonisasi dan perubahan sosial ke arah terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara Indonesia menganut paham konstitusionalisme sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Oleh karena itu, konstitusi bukan undang-undang biasa. Konstitusi tidak ditetapkan oleh lembaga legislatif biasa, tetapi oleh badan khusus dan lebih tinggi kedudukannya. Mengacu pada teori kontrak sosial pembentukan negara, manusia sengaja melakukan perjanjian pembentukan negara agar ada kekuasaan yang bisa melindungi diri mereka. Thomas Hobbes misalnya mengatakan bahwa sebelum terbentuk negara, manusia sebagai makhluk yang impas terancam dalam persaingan antar mereka sendiri, yang menyebabkan manusia menjadi seperti serigala yang siap memangsa manusia lainnya. Atau homo homini impus, manusia berada dalam situasi perang, semua melawan semua. Atau belum omnum control omnes. Karena itu, menurut Hobbes, diperlukan negara untuk mengatur kehidupan manusia sekaligus menjaga agar eksistensi manusia menjadi terjamin. Sementara menurut John Locke dan Jean-Jacques Rousseau, manusia secara alamiah pada dasarnya adalah baik dan bebas. Akan tetapi keduanya berbeda dalam hal sebab terbentuknya sebuah negara. Bagi John Locke, kemunculan ekonomi uang dan kepemilikan pribadi telah membuat sifat alamiah manusia yang baik dan bebas menjadi hilang dan malah berganti menjadi keadaan saling mengancam, bahkan perang. Maka negara pun didirikan untuk melindungi hak milik pribadi manusia. Sedangkan bagi Rousseau, negara sengaja dibentuk untuk menjaga kondisi alamiah manusia yang baik dan bebas, serta tanpa saling siput atau perang agar tidak terjadi pengingkatan terhadap hak alami manusia itu. Jadi berdasarkan pemikiran-pemikiran mengenai pembentukan negara tersebut, negara dibentuk oleh rakyat melalui suatu perjanjian agar negara yang dibentuk tadi dapat melindungi rakyat yang membentuknya. Perjanjian inilah yang kemudian dalam pembentukan negara konstitusional berkembang menjadi aturan dasar dalam menjalankan pemerintahannya.
Selanjutnya, agar negara dapat berjalan dan melindungi rakyatnya, dibentuklah organ-organ negara untuk dapat menjalankan roda pemerintahan. Rakyat pun kemudian menentukan siapa yang akan memimpin negara, misalnya memulai sebuah pemilihan umum, tentu saja dengan berpedoman pada konstitusi. Di sini, rakyat menyerahkan amanah kepada pemimpin yang terpilih untuk memimpin dan melindungi rakyat. Jadi, apabila kemudian terdapat penguasa atau pemerintah suatu negara yang telah diamanahkan oleh rakyat untuk melindungi mereka, namun justru kemudian malah menjadikan rakyat sebagai korban kebijakan-kebijakannya, maka dia telah melanggar konstitusi. Pemimpin negara atau pemerintah karenanya harus melindungi dan mengayomi semua rakyatnya, bukan berbuat untuk kepentingan pribadi atau melindungi kelompok tertentu penguasa negara dengan kekuasaan besar yang dimilikinya. Tidak boleh menggunakan suatu kelompok masyarakat untuk menghantam atau menghadapi kelompok masyarakat lainnya. Penguasa negara juga tidak boleh membiarkan masyarakat untuk menghadapi atau menghantam kelompok masyarakat. Karena itulah, saat menyusun konstitusi negara Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945, para pendiri negara meletakkan filosofi bernegara dengan membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.